Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan sukacita untuk menikmati hari yang baru. Marilah kita memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan mari menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai pondasi kita, pegangan kita dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan kita, seluruh rencana kehidupan kita, secara khusus dalam kegiatan satu hari ini. Bapak Ibu, marilah mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita dalam kehidupan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami hari yang baru. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah berkati hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini 20 September 2024 tertulis dari Injil Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12 saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Injil banyak mencatat beberapa kali Yesus menyendiri, menarik dirinya dari keramaian, menarik dirinya dari segala kegiatannya untuk berdoa. Alkitab mencatat, kitab Injil mencatat Yesus beberapa kali melakukan berdoa secara intim, seorang diri kepada Bapaknya. Yesus menarik diri, menepi dari semua keramaian, dari semua segala kegiatannya untuk berdoa kepada Bapaknya. Matius 14 ayat 23 mencatat bahwa ketika Yesus sudah menyuruh orang banyak pergi, Yesus seorang diri dan berdoa. Markus 1 ayat 35 kemudian mencatat Yesus bangun ketika hari masih gelap dan dia pergi berdoa ke tempat yang sunyi. Lalu Lukas 5 ayat 16 mencatat bahwa ketika Roh Kudus turun ke sungai Yordan, Yesus berdoa seorang diri. Yesus berdoa seorang diri itu banyak dicatat dalam Alkitab, dan salah satunya adalah nats kita pada pagi hari ini, Lukas 6 ayat 12. Yesus pergi ke bukit dan berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hiruk-pikuk keramaian, dalam hiruk-pikuk orang-orang yang berbondong mengikuti Yesus, dalam seluruh rangkaian kegiatan pelayanannya yang banyak, Yesus kerap sekali menarik dirinya, slow down, untuk menepi, untuk berdoa kepada Bapaknya. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa pentingnya menyerahkan diri kepada Bapaknya, pentingnya memiliki hubungan yang intim kepada Sang Pencipta. Yesus pun melakukannya, Bapak Ibu. Bukannya berdoa di tempat keramaian, tetapi Yesus beberapa kali dicatat pergi menepi, mencari tempat sunyi untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pentingnya doa. Di kehiruk-pirukan dunia ini, di dunia yang semakin melejit perkembangannya ini, di dunia yang semakin berkembang pesat ini, di zaman yang sangat canggih ini, kita sangat penting untuk menarik diri, slow down, melambatkan diri dalam segi spiritualitas, menarik diri kita dari segala rangkaian kegiatan-kegiatan kita untuk kita bertemu kepada Tuhan Allah melalui doa-doa kita. Pentingnya doa. Doa membuat kita merasa lega ketika kita menyampaikan segala keluhan kita. Doa membuat kita secara otomatis mempercayai Tuhan Allah. Doa membuat kita sadar bahwa kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, kepada Kristus, kepada Roh Kudus, kepada Allah Tritunggal. Doa adalah nafas orang Kristen, demikian dikatakan. Bapak Ibu, dengan berdoa segala hal mungkin terjadi. Doa mengerjakan apa yang tidak mungkin bagi kita.
Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Demikian Yakobus mencatat Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats kita hari ini bercerita Yesus pergi ke bukit dan semalam-malaman berdoa, dan setelahnya dia memilih ke-12 murid. Pentingnya doa selain membuat kita berserah kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemilik hidup ini, Sang Pemilik dunia ini, pentingnya doa juga bagi kita adalah dalam hal melakukan keputusan-keputusan penting. Yesus yang adalah anak Allah yang sempurna itu pun berdoa semalaman kepada Bapaknya ketika hendak memilih 12 murid yang akan diutusnya, yang akan selalu membersamainya dalam pelayanannya, yang akan mengajarkan firman-firmannya kepada semua orang. Yesus berdoa sebelum mengutus ke-12 murid Bapak Ibu. Kalau Yesus adalah anak yang sempurna itu saja Bapak Ibu ketika hendak memutuskan keputusan penting berdoa, lalu siapa kita? Manusia yang fana ini Bapak Ibu. Kita pun harus selalu berserah diri, menundukkan diri dan bertanya kepada Bapa, apa yang hendak kita putuskan dalam hidup kita ini? Apa yang hendak kita rencanakan dalam kehidupan kita ini? Sebab Tuhan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Berdoalah, bertanyalah kepada Tuhan Allah Bapak Ibu. Dalam doa kita akan menemukan jawaban-jawaban doa. Dalam doa kita akan mampu memahami Bapak Ibu setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga diingatkan pentingnya untuk menarik diri, menepikan diri dari segala hiruk-pikuk kemelicitan dunia ini. Seperti Yesus yang dicatat dalam Alkitab, dia menepi. Pentingnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Ketika kita menarik diri, merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan Allah dalam doa kita, kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan Allah. Dan itu Bapak Ibu akan memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Ketenangan, kelegaan, bahkan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita ini Bapak Ibu. Marilah kita selalu mendekatkan diri Bapak Ibu kepada Tuhan Allah dalam setiap doa-doa kita. Pentingnya menepi dari semua kegiatan-kegiatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa mungkin bagi sebagian orang hanya sebuah rutinitas, formalitas. Tetapi orang Kristen harus lebih luas, lebih dalam memahami pentingnya doa dalam hidup orang Kristen. Dalam doa kita mempercayai bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Dengan berdoa secara otomatis kita mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Untuk itu Bapak Ibu, dalam seluruh rangkaian kegiatan kita, dalam hiruk-pikuk dunia ini, dalam segala pergumulan kita, marilah kita selalu mengingat untuk berdoa, mengingat untuk menyampaikan semuanya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu, Yesus anak tunggal Allah itu saja menepih dan berdoa, bertanya apa yang hendak diputuskan kepada Bapaknya. Apalagi kita Bapak Ibu, dalam segala kelemahan kita, dalam segala kegagalan kita, kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa. Kita perlu meluangkan waktu untuk menjalin relasi hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk mampu selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Seberapapun padatnya kegiatan kami, seberapapun hiruk-pikuknya seluruh aktivitas kami, tolonglah kami, ingatkan kami untuk selalu mampu memiliki waktu luang untuk berdoa, memiliki waktu khusus untuk membangun hubungan intim kepada Engkau. Sebab dengan berdoa kami mempercayai bahwa Engkau berkuasa. Dengan berdoa kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala keinginan kami. Dengan berdoa kami akan mendapatkan ketenangan, kelegaan, dan Tuhan akan menguatkan kami, menuntun kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami ini.
Dan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa doa-doa itu akan sampai ke telinga Engkau yang ada di surga, dan doa mengerjakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami. Oleh Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dalam satu hari ini. Tolonglah kami untuk menjalani hari-hari kami, sebab tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Berkatilah seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan orang Kristen yang ada di dunia ini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mohon dan berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.